bahwa orang tarekat bukan sekedar pejam mata, mati lampu, tutup, tuajo, mati tasbih. Tapi orang tarekatlah yang mengusir penjajah Itali di Libya. Libya merdeka karena tarekat mengusir penjajah Itali. Apa nama tarekat di Libya yang mengusir penjajah Itali? Tarekat Sanusiyah yang dipimpin oleh Imam Sanusi. Di Indonesia bagaimana tarekat? Apakah tarekat itu hanya diam saja? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada korupsi, biar aja lah. Seorang ulama tarekat namanya Syekh, lupa pula namanya, Bari Aceh, Abdul Rauf As-Singkili. As-Singkili karena nama kampungnya Singkil, jadi As-Singkili. Kalau dari sini Al-Kuntui. Ada tuh di Facebook Ustadz Dr. Al-Wizar Al-Kuntui. Nama di ujung menunjukkan kampung. Syekh Abdul Rauf As-Singkili pulang dari Makkah mengambil tarekat Sattariyah dari gurunya di Madinah Al-Munawwarah, namanya Syekh Al-Qusashi. Syekh Al-Qusashi mengambil dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Setelah pulang dia ke Aceh, datang muridnya dari Sulawesi, Makassar, bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Yusuf Makassari artinya dari Makassar. Apakah dia hanya sekedar berzikir saja? Tidak. Pulang ke Makassar, membuat perlawanan kepada Belanda, dan Belanda takut bukan main karena mursyid tarekat kalau sudah punya murid, punya khalifah, muridnya itu berani mati. Teriakannya teriakan yang bersahaja, takbirnya takbir yang berisi, karena mereka sudah mati sebelum mati. Mutu qabla anta mutu. Akhirnya Belanda takut, ini orang harus dibuang. Dibuanglah Syekh Yusuf Al-Makassari ke sebuah kota bernama Cape Town, Afrika Selatan. Artinya apa? Orang tarekat bukan duduk berpangku tangan. Orang tarekat bukan hanya berzikir memetik tasbih. Orang tarekat punya gerakan yang luar biasa. Sekarang kita tidak perlu lagi mengusir Belanda karena Belanda sudah pulang, yang tinggal durian Belanda. Lalu apa kerja orang tarekat sekarang? Bagaimana menyatukan hati umat, bagaimana mendoakan umat supaya ke depan negeri ini memiliki wakil-wakil rakyat yang amanah. Supaya setiap tuajuh Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, Syekh Mursyid mentuajuhkan berdoa, wahai Tuan Mursyid, wahai Tuan Khalifah, wahai Tuan Mursyidin, minta kepada Allah, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan negeri ini negeri yang adil, aman, amanah. Selesai kita pileg, pilpres, pilkada, sehingga negeri ini tak berkecamuk. Kenapa? Karena orang tarekat punya yang namanya kasyaf. Apa itu kasyaf? Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Disingkapkan Allah tirai sehingga dia bisa tahu apa yang ada di balik itu semua. Kenapa Allah singkapkan? Karena dia tahan makannya, dia tahan seleranya. Itulah yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, zikir tengah malam, bertuajuh, berzikir, muhasabah, tahan selera, tahan makan, maka aku akan menjadi matanya, ainahu yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan pandangan aku. Aku akan menjadi tangannya, dia akan menggenggam dengan genggamanku. Aku akan menjadi kakinya, dia akan melangkah dengan kakiku. Lihat Sahih Muslim. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku itu, fa akunu ainahu yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya, memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu teori kasyaf bukan sesuatu yang baru. Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah. Tiba-tiba apa kata Umar bin Khattab? Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, wahai pasukan tentara, bersembunyi ke balik bukit, sembunyi ke balik bukit.
Padahal Umar sedang khutbah di Madinah. Pasukan yang disuruhnya sembunyi di balik bukit berada di Nahawan. Nahawan sekarang perbatasan Irak dan Iran. Naik pesawat 1,5 jam baru sampai. Kenapa bisa nampaknya itu? Allah menyingkapkan. Disingkapkannya tabir itu disebut dengan kasyaf. Tapi hati-hati juga dengan kasyaf. Karena saya pernah ketemu dengan orang kasyaf di Pekanbaru. Ternyata kasyafnya bukan kasyaf ilahi, tapi kasyaf syaitan. Kasyaf setan. Masuk dia pakai tasbih kayu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan nih tentang tasawuf sama Ustaz. Boleh? Yang bisa saya jawab. Apa pertanyaannya? Tapi harus 4 mata Pak Ustaz. Jangan kan 4, 3 pun bisa. Saya Ustaz ikut zikir. Zikir sama siapa? Sendiri aja. Terus gak pakai guru? Tidak. Apa yang terjadi? Ketika saya sedang berzikir, tiba-tiba saya bisa menampak apa yang di balik dinding. Tamu yang mau datang nampak saya wajah. Dan semua yang tersembunyi bisa saya tengok. Datang pula takut saya. Semua yang tersembunyi bisa nampak dia. Lalu saya tanya dia, jawab dengan jujur ya. Jawab dengan jujur, jangan bohong. Iya. Setelah bisa nengok di balik dinding, bisa nengok tamu mau datang, bisa menengok yang tersembunyi, makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab. Terus terang Pak Ustaz, aku makin lupa Allah. Asik mau menengok yang di balik dinding aja. Ternyata kau sedang dimainkan oleh syaitan dengan kasab syaitan. Itu yang dipesankan para ulama tasawuf dalam kitab Al-Lum'ah. Al-Lum'ah artinya kilauan-kilauan cahaya yang datang dalam pengalaman spiritual, bahwa kalau kau tengok ada orang berjalan di atas awan, terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu karena setan bisa melakukan itu, tapi pandang pada istiqomahnya menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Al-Lum'ah dikarang oleh Imam Saraj At-Tusi, ditahqiq oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Apa kata Saraj At-Tusi dalam kitab itu? Ada seorang wali Allah menjumpai satu lagi katanya yang dikatakan wali Allah. Diajaknya murid-muridnya, hai murid, ayo kita jumpa wali Allah di masjid. Ayo. Sampai di masjid mereka pun berjumpa dengan orang yang dikatakan wali Allah tadi. Begitu sampai di situ, apa yang dilakukan orang yang dalam masjid tadi? Tiba-tiba dia meludah di dalam masjid. Langsung Tuan Wali mengajak murid-muridnya, hai murid-murid, mari kita tinggalkan orang ini. Dia bukan wali Allah, tapi dia wali setan. Kenapa begitu guru? Cepat betul kita tinggalkan dia. Dari mana kau tahu dia bukan wali Allah? Karena dia meludah dalam masjid, dia sudah menentang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hulu, jangan ekstrim kepada guru, kepada Tuan Syekh. Jelas-jelas Tuan Syekh minum khamar. Itu guru kan. Tapi dia minum khamar. Khamar yang diminumnya itu kalau sudah sampai leher berubah menjadi sama-sama. Ini pembodohan luar biasa. Oleh sebab itu ilmu afdalul zikri la ilaha illallah. Tapi tengok dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Fa'lam, berilmulah.